Bapak, Ibu, Saudara sekalian, renungan pagi tanggal 4 Agustus 2022 akan saya ambilkan dari Kejadian 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamanyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, teduhkanlah hati, pikiran dan jiwa kami dari suara-suara dunia. Kami ingin mendengar suara Tuhan. Oleh karena Tuhan, teduhkanlah hati, pikiran, jiwa kami, agar kami siap untuk menerima sabda Tuhan. Ajarkan kami duduk bersimpuh dekat kaki-Mu, menyimak setiap sabda-Mu, sebelum kami berdiri melangkah dan melaksanakan setiap perintah-Mu. Walaupun di dalam kehidupan kami pada saat ini ada banyak masalah dan pergumulan hidup, tapi kami ingin belajar dari firman Tuhan, karena kami tahu firman-Mu akan boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Dan berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sucikan lidah bibirnya, sehingga setiap kata kalimat yang boleh disampaikannya bukan hasil pemikiran manusia, tetapi kehendak dan isi hati Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang bersalah selalu dikejar-kejar oleh kesalahannya. Sebagai contoh, orang yang setelah melakukan pembunuhan biasanya akan selalu dipenuhi oleh ketakutan, kecemasan, sehingga sering terbayang wajah orang yang baru saja dibunuhnya. Apalagi sekarang dia masuk dalam DPO, daftar pencarian orang, oleh polisi. Akhirnya karena tidak tahan, dia kemudian menyerahkan diri kepada polisi. Demikian juga dengan Yakub. Ketika mendapat perintah dari Tuhan untuk pulang ke negeri sanak saudaramu, yaitu pulang ke tanah Kanaan. Di satu sisi Yakub sangat gembira, karena sudah lama sekali tidak mudik, tidak bertemu dengan ayahnya, tidak melihat kampung halamannya. Tetapi di sisi lain, dia teringat akan kesalahannya kepada saudara kembarnya Esau. Kita tahu bahwa Yakub pernah menipu abangnya akan hak kesulungan, di mana hak kesulungan itu ditukar dengan roti dan masakan kacang merah. Yakub pun pernah menipu ayahnya Ishak. Diceritakan pada waktu itu Ishak sudah tua, matanya sudah kabur, sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Dan singkat cerita, Ishak ditipu oleh Yakub, dan Yakub mendapatkan berkat dari Ishak. Nah, tentunya Esau yang merasa haknya itu dicuri oleh Yakub, dia sangat marah, dia dendam, bahkan dia mengancam akan membunuh Yakub. Nah, dengan ancaman itulah kemudian Yakub disuruh pergi oleh Ribka untuk pergi ke rumah pamannya Laban dan menetap di sana supaya terhindar dari pembunuhan oleh Esau. Walaupun sudah berjalan bertahun-tahun, tapi rupanya rasa bersalah itu masih ada. Terlebih ketika dia pulang ke tanah Kanaan, dia harus
melewati daerah yang didiami oleh Esau, yaitu tanah Seir, daerah Edom. Ketakutan akan pembalasan Esau seakan-akan mengingatkan lagi pada Yakub. Dan Yakub takut kalau Esau masih dendam dan masih ingin membunuhnya. Karena hati Yakub yang merasa salah, maka matanya pun menjadi salah. Karena mata salah, maka kemudian pikiran pun menjadi salah. Sehingga menimbulkan prasangka-prasangka yang salah pula. Yakub yang artinya penipu, diceritakan ketika sampai di pinggir sungai Yabok, semakin berpikir keras bagaimana caranya agar bisa melunakkan hati Esau. Maka berbagai taktik pun dijalankan. Taktik yang pertama, Yakub mengutus hambanya untuk melihat keadaan Esau. Bagaimana reaksi Esau ketika mendengar kata Yakub? Bagaimana gestur tubuhnya? Kemudian Esau mengatakan dia akan datang untuk menemui Yakub dan akan membawa tentaranya sebanyak 400 orang. Lalu apa reaksi Yakub? Yakub yang merasa bersalah, hatinya merasa bersalah, telinga pun menjadi salah. Ketika mendengar 400 orang tentara, maka Yakub sudah berprasangka Esau akan menyerang dia. Yakub semakin ketakutan, dan di dalam ketakutannya akal hilangnya sehat dan diganti dengan akal busuknya. Kemudian taktik yang kedua, dia membagi harta benda dan kekuatannya menjadi 2 bagian. Dengan tujuan kalau seandainya Esau menyerangnya, merampasnya, dia masih punya separuh bagian dari hartanya. Kemudian langkah yang ketiga yang dilakukan Yakub, karena dia juga orang percaya kepada Tuhan, maka dia pun berdoa. Tetapi apakah doa Yakub adalah doa yang tulus? Ternyata tidak. Kenyataannya begitu selesai berdoa, bukannya dia menjadi tenang, karena dia berserah bersandar kepada Tuhan, tapi dia masih bingung dan ketakutan. Itu menunjukkan bahwa persoalannya itu lebih besar daripada penyerahannya kepada Tuhan. Bukankah saudara dan saya pun seringkali seperti Yakub? Ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan hidup, kita juga berdoa. Tanpa pernah tahu arti makna doa. Mungkin sekedar kita melipat tangan, menutup mata, kemudian kita bercakap-cakap kepada Tuhan. Dan setelah amin, kita juga masih bingung. Yakub setelah berpikir lama, dia menemukan cara yang menurut pendapatnya sangat bagus untuk melunakkan hati Esau. Maka langkah yang keempat, dia hendak menyuap Esau. Karena harta benda pada saat itu hanya ternak, maka Yakub hendak memberi hadiah kepada Esau. Dan supaya kelihatan banyak, hadiah yang diberikan itu tidak dalam satu kelompok atau satu rombongan, tapi dibagi, dipecah-pecah supaya kelihatan lebih banyak. Setelah menjalankan taktik yang keempat, apakah Yakub menjadi tenang? Ternyata juga tidak. Dia masih gelisah dan takut. Dia berpikir, ya kalau Esau itu mau menerimanya, karena Esau kan bukan orang miskin, dia juga orang kaya. Kalau dendamnya lebih kuat dan masih marah dan ingin membunuh Yakub, dia tidak mau menerima hadiah yang dari Yakub. Atau yang paling celaka yang Yakub takuti adalah Esau sudah mau menerima hadiah, tapi kemudian masih tetap menyerang Yakub. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya katakan di depan tadi, kalau hati salah, mata jadi salah. Kalau mata salah, maka pikiran pun menjadi salah. Kalau pikiran salah, maka timbullah prasangka yang salah. Kalau sudah timbul prasangka yang salah, maka di dalam pembelaan dirinya timbullah akal yang busuk. Akal yang sehat sudah lenyap. Pokoknya yang paling aman adalah diriku sendiri. Orang lain tidak pernah dia perhitungkan. Lalu apa tindakan Yakub selanjutnya? Dia mengirim istri dan anak-anaknya. Jadi seandainya Esau menyerang,
maka yang paling celaka dulu adalah yang dirampas kekayaannya, hamba-hambanya, kemudian istri dan anak-anaknya. Dan Yakub yang bisa memantau dari jauh, dia akan bisa melarikan diri, dia selamat. Jadi Yakub menghalalkan segala cara, asal dia selamat. Nah, setelah semua rencana dijalankan, Yakub tinggal seorang diri. Dia merasa kesepian dan ketakutan. Dalam keadaan yang kritis seperti itu, dia mengalami mental breakdown. Tapi puji Tuhan, Allah kita yang kita sembah dalam Yesus adalah Allah yang peduli. Allah yang tidak membiarkan kita sendirian. Allah kemudian mendatangi Yakub. Dia memerangi Yakub, menggumuli Yakub, supaya Yakub sadarkan dirinya kembali. Dan kemudian berjuang untuk mengalahkan orang yang menggumuli dia. Ketika Yakub merasa tidak bisa mengalahkan orang itu, pada saat itulah dia sadar bahwa orang yang menggumuli dia adalah Allah sendiri. Maka ketika Allah minta dilepaskan, karena hari sudah fajar, Yakub tidak mau melepaskan. Karena pada saat itu Yakub tidak punya pegangan. Maka Yakub berpegang erat-erat kepada Tuhan sendiri. Dan pada saat itu ketika Tuhan bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Yakub menjawab, namaku Yakub. Kemudian Tuhan mengatakan, sekarang namamu kuganti menjadi Israel. Is artinya orang, Ra itu menang, dan El adalah Allah. Artinya menang terhadap Allah dalam arti menang di dalam kemenangan iman. Sekarang Yakub tidak takut lagi karena penyerahan imannya kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan Esau? Ternyata Esau sudah tidak dendam lagi kepada Yakub. Dia menyambut Yakub dengan penuh kemesraan karena sudah lama tidak berjumpa. Mereka saling berangkulan, berrekonsiliasi, dan akhirnya happy ending. Saudara sekalian, dari kisah Yakub ini, pada mulanya dia menganggap kebahagiaan, kesejahteraan akan diperoleh dengan hak kesulungan, dengan kekayaan, dengan kemakmuran, punya banyak hamba, punya banyak istri dan anak. Ternyata semua yang dimiliki tidak membuat Yakub bahagia dan mengalami kedamaian. Pergumulan Yakub di Sungai Yabok sesungguhnya adalah pergulatan melepaskan konsep hak kesulungan, konsep kemakmuran, konsep banyak istri, anak, dan hamba. Ketika Yakub tidak lagi menyayangkan diri dan semua miliknya, maka dia disebut sebagai pemenang. Dengan itulah Yakub diberi keberanian untuk menghadapi kenyataan berjumpa dengan Esau dan berani menanggung segala konsekuensi yang terjadi bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup pada saat ini memang tidak mudah lagi. Tidak hanya dampak dari COVID-19 yang belum juga berakhir, yang memberikan dampak pada tatanan sosial dan ekonomi secara global kepada seluruh umat manusia di bumi ini. Masih ditambah dengan perubahan iklim yang mendatangkan bencana di sana-sini. Masih ditambah dengan perang Ukraina dan Rusia yang belum juga berakhir. Dan ini membuat tatanan global menjadi porak-poranda. Banyak rakyat yang kelaparan. Harga-harga pangan menjadi naik. Harga minyak bumi dan gas juga menjadi naik. Semuanya menjadi mahal. Lalu bagaimana sikap kita? Semua manusia harus siap menghadapi semuanya itu. Menghadapi krisis. Menghadapi resesi. Dikatakan oleh Menteri Keuangan bahwa inflasi yang terjadi di negara kita mencapai 4,94%. Walaupun itu masih moderat dan masih normal dibandingkan dengan negara Filipina yang 6,1 dan Thailand yang 7,7. Tapi toh bagaimanapun juga kita mengalami dampaknya. Kita siap harus menghadapi semuanya itu. Dan kita tahu dengan kekuatan kita sendiri kita tidak sanggup. Tapi dengan penyerahan seluruhnya kepada Tuhan, kita akan menjadi Israel baru. Kita akan menjadi pemenang-pemenang. Dan kita berani menghadapi hidup karena kita bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita, Tuhan berkati firman-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Karena sesungguhnya Tuhan, kami seringkali seperti Yakub. Ketika kami mengalami banyak penderitaan dan pergumulan hidup, kami memang berdoa kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya kami hanya melipat tangan, menutup mata, dan bercakap-cakap kepada Tuhan. Kami tidak tulus berdoa. Kami tidak menyerahkan segala khawatir kami kepada Tuhan. Buktinya selesai berdoa kami masih takut dan bingung. Oleh karena Tuhan, ajarkan kami belajar untuk bersandar kepada Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan percaya kami akan menjadi Israel baru. Kita akan menjadi pemenang-pemenang iman karena kami bersama dengan Tuhan. Kami serahkan hari ini dalam berkat-Mu, di dalam pekerjaan, usaha, studi, dan segala sesuatu yang kami lakukan hari ini. Biarlah kami boleh mengawalinya dengan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.